Halo, perkenalkan nama saya Fahrian Yusuf Wirta dengan NIM 250512124188. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi yaitu Multiple Feedback Queue atau MFQ. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian algoritma MFQ, cara kerja algoritma MFQ, contoh perhitungan menggunakan tabel dan Gantt chart, dan yang keempat serta contoh penerapan algoritma MFQ dalam teknologi. Oke. Yang pertama itu pengertian penjadwalan CPU. Sebelum membahas MFQ, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses pemilihan mana yang akan dijalankan oleh CPU terlebih dahulu. Karena dalam sistem operasi biasanya terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan, maka CPU harus menentukan urutan proses agar sistem dapat berjalan secara efisien. Beberapa tujuan dari penjadwalan CPU antara lain itu yang pertama, memaksimalkan penggunaan CPU, yang kedua mengurangi waktu tunggu proses, dan yang ketiga mempercepat respon sistem. Terus ada lagi yang keempat, itu mengatur eksekusi proses secara adil. Lalu pengertian algoritma MFQ. Multiple Feedback Queue atau MFQ adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian proses dengan prioritas yang berbeda. Pada algoritma ini, setiap proses dapat berpindah dari satu queue ke queue lain tergantung dari perilaku proses tersebut saat menggunakan CPU. Biasanya, proses baru akan masuk queue dengan proses tertinggi. Jika proses menggunakan CPU terlalu lama, maka prioritasnya akan diturunkan ke queue yang lebih rendah. Tujuan dari metode ini adalah proses yang pendek bisa selesai lebih cepat, sedangkan proses yang panjang tetap dapat diproses tanpa menggunakan proses lain. Lalu karakteristik algoritma MFQ. Algoritma MFQ memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, terdapat lebih dari satu antrian proses. Yang kedua, setiap queue memiliki prioritas yang berbeda. Dan yang ketiga, setiap queue dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda, misalnya round robin atau FCFS. Keempat, proses dapat berpindah antrian berdasarkan perilakunya saat menggunakan CPU. Dengan sistem ini, MFQ mampu menyesuaikan prioritas proses secara dinamis. Lalu, contoh struktur queue MFQ. Sebagai contoh, kita memiliki 3 queue. Yang pertama, queue pertama itu memiliki prioritas paling tinggi dan menggunakan round robin dengan time quantum 4. Lalu queue yang kedua memiliki prioritas sedang dan menggunakan round robin dengan time quantum 8. Dan yang ketiga itu memiliki prioritas paling rendah dan menggunakan FCFS atau first come first serve. Semua proses baru akan masuk terlebih dahulu ke queue pertama. Jika proses belum selesai setelah menggunakan quantum, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue berikutnya. Oke, di sini ada contoh soal. Misalnya terdapat beberapa proses sebagai berikut. P1 itu memiliki burst time 10. P2 memiliki burst time 4. Lalu P3 memiliki burst time 6 dan P4 memiliki burst time 8. Semua proses pertama kali akan masuk ke dalam Q1 dikarenakan Q1 memiliki time quantum 4. Untuk eksekusi pada Q1, proses pertama adalah P1. P1 memiliki burst time 10, namun quantum hanya 4. Maka
P1 berjalan selama 4 dan masih memiliki sisa 6. Selanjutnya, P2. P2 memiliki burst time 4 dan kuantum juga 4, sehingga P2 langsung selesai. Berikutnya, P3. P3 memiliki burst time 6, sehingga setelah berjalan 4 masih memiliki sisa 2. Kemudian P4. P4 memiliki burst time 8, setelah berjalan 4 maka sisa 4. Proses yang belum selesai akan dipindahkan Q2. Lalu ini ada eksekusi pada Q2. Q2 memiliki time quantum 8. Proses yang masuk adalah P1 dengan sisa 6, P3 dengan sisa 2, P4 dengan sisa 4. Karena semua burst time lebih kecil dari kuantum, maka semua proses dapat selesai di kue ini. Lalu ada Gantt chart. Urutan eksekusi proses dapat digambar dengan Gantt chart. Urutannya adalah P1 berjalan dari waktu 0 sampai 4. Lalu P2 berjalan dari 4 sampai 8. Dan P3 berjalan dari 8 sampai 12. P4 berjalan dari 12 sampai ke 16. Kemudian dilanjutkan di kue 2. P1 dari 16 sampai ke 22. P3 dari 22 sampai ke 24. Dan P4 dari 24 sampai ke 28. Dengan Gantt chart ini kita dapat melihat urutan eksekusi proses secara jelas. Oke, di sini ada kelebihan algoritma MFQ. Algoritma MFQ memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, lebih fleksibel karena menggunakan beberapa antrian. Kedua, cocok digunakan pada sistem multitasking. Dan yang ketiga, proses yang pendek dapat diselesaikan lebih cepat. Keempat, dapat mengurangi kemungkinan starvation, yaitu kondisi suatu proses tidak pernah mendapatkan CPU. Lalu kekurangan algoritma MFQ. Namun algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, implementasinya lebih kompleks dibandingkan algoritma lain. Dan yang kedua, perlu pengaturan parameter seperti jumlah Q dan time quantum yang tepat agar sistem bekerja optimal. Lalu ada juga contoh implementasi MFQ. Konsep MFQ digunakan dalam beberapa sistem operasi modern. Contohnya, pada Linux sekunder dan Windows sekunder yang menggunakan sistem prioritas dinamis untuk mengatur proses. Selain itu, konsep ini juga digunakan dalam server komputer dan sistem multitasking agar proses kecil dapat segera diproses tanpa harus menunggu proses besar. Oke, balik lagi dari yang Gantt chart-nya sudah kita lihat. Kita dapat mengetahui urutan proses yang dijalani oleh CPU. Proses yang memiliki burst time lebih pendek cenderung selesai lebih cepat dibandingkan proses yang memiliki burst time panjang. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma multiple feedback Q mampu memberikan prioritas kepada proses yang lebih panjang, sehingga respon sistem menjadi lebih cepat. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa proses yang belum selesai akan dipindahkan ke queue berikutnya dengan prioritas lebih rendah. Dengan cara ini, sistem dapat tetap memproses semua tugas tanpa membuat proses lain harus menunggu terlalu lama. Lalu performa kinerja algoritma MFQ. Jika dilihat dari kinerjanya, algoritma multiple feedback key memiliki kelebihan dalam mengatur proses dengan karakteristik yang berbeda. Proses yang membutuhkan waktu singkat dapat segera diselesaikan pada queue dengan prioritas tertinggi. Sedangkan
proses yang membutuhkan waktu lama akan diproses secara bertahap pada queue dengan prioritas yang lebih rendah. Dengan cara ini, sistem dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi CPU dan respon sistem. Lalu untuk contoh penggunaan NFQ dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi modern, konsep multiple feedback queue sering digunakan untuk mengatur proses yang berjalan secara bersamaan. Misalnya, ketika kita membuka browser, aplikasi pengolah kata, dan pemutar musik secara bersamaan, sistem operasi harus memastikan bahwa aplikasi yang sedang kita gunakan itu dapat merespon dengan cepat, sementara aplikasi lain tetap berjalan di latar belakang. Dengan menggunakan konsep multiple feedback queue, sistem operasi dapat mengatur prioritas proses secara dinamis sehingga kinerja komputer tetap optimal. Di sini kita itu ada penjelasan waiting time dan turnaround time. Selain melihat urutan proses pada Gantt chart, kita juga dapat menghitung performa algoritma menggunakan beberapa parameter, yaitu waiting time dan turnaround time. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan suatu proses untuk menunggu sebelum mendapatkan CPU. Dan untuk yang turnaround time itu adalah total waktu dari proses masuk ke sistem sampai proses tersebut selesai dieksekusi. Di sini ada cara menghitung completion time. Completion time sama dengan waktu proses selesai. Jadi apabila kita itu menulis P1, maka dia itu langsung ke proses selesainya. Jadi dia tuh akan keluar 22. Lalu untuk P2 dia itu akan keluar 8, dan P3 ya 24, dan P4 itu 28. Jadi di completion time ini itu hasilnya itu langsung dengan proses yang sudah selesai. Jadi nggak usah menunggu dengan proses yang pertama. Lalu kalau buat yang hitung turnaround time itu turnaround time itu sama dengan completion time dikurangi arrival time. Jadi karena semua arrival time itu sama dengan 0, jadi sama kayak yang completion time. Itu P1-nya itu 22, P2-nya itu 8, P3-nya itu 24, dan P4-nya itu 28. Kalau kita mau menghitung waiting time, itu rumusnya waiting time itu sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Jadi P1 itu nanti hasilnya itu menjadi 12. Terus P2 itu 4, dan P3 itu 18. Lalu untuk P4-nya itu 20. Jadi kalau terus ada juga ini tuh untuk menghitung rata-ratanya. Rata-rata waiting time itu sama dengan 12 ditambah 4 ditambah 18 tambah 20 dibagi 4. Jadi totalnya itu 13,5. Kalau menghitung rata-rata turnaround time itu 22 ditambah 8 ditambah 24 ditambah 28 dibagi 4 sama dengan 20,5. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita mendapatkan nilai rata-rata waiting time sebesar 13,5 dan rata-rata turnaround time itu sebesar 20,5. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma multiple feedback queue mampu mengatur proses dengan cukup efisien, terutama untuk proses yang memiliki burst time kecil. Oke, dari pembahasan yang telah dilakukan mulai dari pengertian,
cara kerja, contoh perhitungan, hingga analisis performa algoritma, dapat disimpulkan bahwa multiple feedback queue merupakan algoritma penjadwalan CPU yang fleksibel dan mampu menyesuaikan prioritas proses secara dinamis. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.